Halo semuanya, perkenalkan saya Evania. Pada podcast kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pergaulan remaja dari dua remaja bernama Ponyo dan Taro. Cerita ini adalah cerita fiksi yang saya gunakan untuk menggambarkan pergaulan yang baik dan yang kurang baik. Selamat menikmati. Di sebuah gang perumahan, ada dua remaja yang dulunya berteman akrab. Mereka bernama Ponyo dan Taro. Sekarang Ponyo dan Taro sudah SMA. Mereka jarang bertemu dan bermain bersama karena sekolah mereka berbeda. Ponyo tetaplah Ponyo yang dulu. Ia adalah anak yang rajin belajar dan rajin membantu orang tua. Saat SMA ini, Ponyo mendapatkan pergaulan yang positif. Semua temannya saling mendukung satu sama lain, sehingga kehidupan SMA Ponyo dilalui dengan penuh kebahagiaan dan memori yang indah. Orang tua Ponyo adalah seorang pedagang makanan. Kegiatan mereka sehari-hari adalah menjual berbagai jenis sushi. Ponyo banyak membantu orang tuanya dalam mempromosikan sushi. Karena ia tertarik dengan fotografi, ia suka memfotokan produk orang tuanya yang ia tatah dengan indah. Nantinya, hasil fotonya ini akan diupload di Instagram toko sushi orang tuanya yang juga ia kelola. Di era modern ini, ia merasa harus bisa menjadi seseorang yang memanfaatkan sosial media untuk hal yang positif. Karena kebanyakan yang tertarik untuk mengonsumsi sushi adalah anak muda, maka ia menggunakan sosial media yaitu Instagram untuk menjangkau konsumen-konsumen, sehingga ia berharap banyak yang tertarik dengan sushi yang dijual orang tuanya. Apa yang dilakukan Ponyo memang benar. Orang tuanya banyak terbantu dan banyak menerima pesanan dari lapak online berkat Ponyo yang membantu mempromosikan sushi. Hari-hari Ponyo berjalan dengan damai. Ia bahagia karena bisa membantu orang tuanya dan bisa bermain dengan teman-temannya. Suatu hari, Ponyo dan teman-temannya sedang berkumpul. Mereka membicarakan berbagai berita tentang masalah pergaulan yang terjadi pada anak muda seusia mereka. Masalah seperti penggunaan narkoba, aborsi, hingga bunuh diri sangat membuat mereka prihatin. Anak muda seusia mereka seharusnya merasakan indahnya masa-masa sekolah, di mana mereka dapat berkumpul dan bermain. Tetapi mengapa ada juga remaja yang terjerumus dalam pergaulan kurang baik, sampai mengonsumsi narkoba, melakukan aborsi karena hamil di luar nikah, dan bunuh diri karena berbagai alasan seperti bullying. Padahal mereka yakin bahwa seharusnya semua orang juga paham bahwa melakukan hal seperti itu adalah buruk. Bahkan dari gereja mereka juga mengetahui bahwa hal-hal seperti itu tidak seharusnya dilakukan karena gereja juga menentang hal-hal tersebut. Hal-hal itu dianggap tidak mencerminkan pelaksanaan hak asasi manusia yang seharusnya. Sepulang sekolah, Ponyo kebetulan berpapasan dengan Taro. Agak canggung karena mereka lama tidak berbicara satu sama lain. Tetapi Ponyo akhirnya memutuskan untuk menyapa Taro dan mengajak Taro mengobrol, karena Taro terlihat sedikit lesu dan tidak seceria dulu. Akhirnya mereka mengobrol tentang kehidupan SMA mereka. Tiba-tiba, Taro mengajaknya pergi ke tempat yang lebih sepi. Di sana, Taro menunjukkan sesuatu di dalam plastik yang Ponyo ketahui bahwa itu adalah narkoba jenis ekstasi berbentuk kapsul. Taro bercerita bahwa ia dipaksa untuk membeli dan mengonsumsi pil itu oleh teman-temannya, kalau tidak ia akan dibully dan dijauhi. Padahal, penggunaan narkoba dengan tidak bertanggung jawab akan berdampak buruk. Seperti tertulis dalam artikel yang tadi Ponyo baca, ekstasi ini menyebabkan halusinasi dan memberi rasa bahagia yang semu. Ekstasi ini akan menyebabkan seseorang ketergantungan, memicu kerusakan organ-organ tubuh, dan dapat memicu kerusakan otak. Apabila yang cara menggunakannya dengan disuntikkan, akan menyebabkan HIV/AIDS karena penggunaan jarum yang tidak steril. Di Indonesia sendiri, ekstasi termasuk golongan obat terlarang kelas 1 yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan medis sebagai obat penghilang rasa sakit. Gereja pun tidak membenarkan penggunaan narkoba dengan tidak bertanggung jawab, karena berarti kita tidak menjaga tubuh yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ponyo bersyukur Taro mau bercerita kepadanya, dan Taro sendiri tidak mau terjerumus dalam hal-hal buruk ini.
Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan pil ekstasi dan memutuskan untuk segera memberitahu orang tua mereka. Orang tua Taro tentu sangat kaget dan tidak menyangka bahwa Taro berada dalam pergaulan di mana teman-temannya merupakan pengguna narkoba. Orang tua Taro memutuskan untuk melapor kepada pihak sekolah untuk segera ditindaklanjuti, karena mereka tidak ingin anak-anak muda ini terus-menerus berada dalam hal yang salah. Sekolah Taro segera menindaklanjuti hal ini dengan memanfaatkan fasilitas rehabilitas dari pemerintah dan anak-anak ini mendapat rehabilitas dengan rawat jalan sehingga mereka bisa tetap bersekolah sembari mendapat pengawasan. Hal ini dilakukan sekolah Taro karena mereka tidak ingin membuang anak-anak ini dengan mengeluarkan mereka dari sekolah. Tetapi, mereka ingin membantu anak-anak ini sembuh agar mereka punya masa depan yang indah. Apa yang dialami Ponyo dan Taro menjadi pelajaran bagi mereka berdua. Ponyo belajar bahwa ternyata masih banyak hal-hal seperti ini di sekitarnya yang tidak ia sadari. Sehingga menurut Ponyo, sekolah harus bisa memberikan penyuluhan kepada murid-muridnya dan lebih mengawasi murid-muridnya agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Taro sendiri belajar bahwa ia harus bisa membedakan pergaulan yang baik dan yang buruk. Karena ia sendiri memang berusaha untuk berteman dengan golongan populer di sekolahnya, yang ternyata hampir membawa dirinya pada pengaruh buruk. Tetapi Taro juga tidak ingin membenci teman-temannya itu, karena menurutnya orang-orang yang seperti ini harus lebih ia perhatikan. Dan ia harus bisa membantu mereka untuk bangkit lagi dan hidup seperti remaja yang baik, seperti teladan dari Yesus dalam menanggapi orang-orang yang kurang baik. Dari kisah Ponyo dan Taro ini, kita bisa belajar banyak. Sebagai anak muda yang berada dalam pergaulan abad 21 ini, kita harus bisa memilah pergaulan. Jangan sampai kita berada di pergaulan yang kurang baik, yang tidak memberi pengaruh positif dalam kehidupan kita. Sehingga dalam masa remaja ini, kita bisa menggunakan waktu dengan baik, yang nantinya akan berguna bagi kehidupan kita di masa depan kelak. Sekian cerita tentang Ponyo dan Taro. Semoga cerita tentang Ponyo dan Taro dapat menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Ingat ya untuk selalu menjadi remaja yang positif, agar apa yang kita lakukan sekarang dapat menjadi memori yang baik bagi kita di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Bye-bye.